Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya dunia al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina fi hikmatika wanshur rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wanshur rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wanshur rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ini itu tadi itu biyen itu kan arep ngaji kan maca donga ku ya gitu ya. Allah ta'ala yang berdoa arifina bi rahmatullah. Terus bener ya dongane ya. Allah maftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wanshur rahmataka. Terus dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Tuh, Allah maftah alaina, ya Allah bukakanlah untuk kami futuhal arifina, sebab pintu-pintunya orang-orang yang arif, maksudnya orang-orang yang makrifat, para wali ya, para wali dah. Atau sebagaimana telah engkau bukakan pintu-pintu kepada para wali bi hikmatika, atas hikmahmu, atas ilmu-ilmumu, atas rahasia-rahasiamu. Wangsur rahmataka, dan gelarkanlah rahmatmu. Wangsur rahmataka, kata lali ya supaya ini. Wangsur rahmataka tapi ya lali sakiman lali. Aliman unsur rahmataka, dan gelarkanlah rahmat untuk kami. Wa dzakirna, dan ingatkanlah kami manasina, atas apa saja yang kami lupakan. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha, zat yang memiliki al jalal, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Mulia di sini maksudnya ini karena maha memberi. Kemudian waktu ngaji tempatnya Mbah Kiai Haji Abdul Mukti itu, ngaji nahwu, ngaji sorof, ngaji alat yang lain, balaghah. Ini Arab lekas ngaji ini berdoa seperti itu. Ini 2-3 hari ini teringat terus. Wah, ini sudah lama kita nggak baca doa itu juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayani jawazi syurbi, benar ya? Qaiman wa bayani annal akmala wal afdala asyurbu qa'idan. Bab mengenai penjelasan diperbolehkannya minum sambil berdiri dan penjelasan bahwa yang sempurna dan yang utama itu minum sambil duduk. Diminum sambil berdiri itu ya enggak apa-apa. Tapi lebih sempurna, lebih utama minum sambil duduk. Bihi hadisu kabsatas sabik. Mengenai hal ini sudah ada hadisnya sahabat Kabsah yang as-sabik yang sudah terdahulu yang sudah dituliskan di halaman sebelumnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas mengatakan saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzama wa syariba wa huwa qaimun muttafaqun alaih. Aku menghaturkan minuman kepada Rasulullah yaitu air Zam-Zam. Dan Rasulullah minum pada waktu itu Rasulullah sedang berdiri, jadi minum sambil berdiri. Wanin Nazali bani Sabrata dan diriwayatkan dari An-Nazal bin Sabrah. Qala beliau mengatakan Ata Aliyun radhiyallahu anhu babar rahabati fasariba qaiman. Bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah suatu ketika mendatangi Babur Rahbah, tempat namanya Babur Rahbah. Kemudian pada waktu itu Sayyidina Ali minum sambil berdiri. Wa qala inni ra'aitu Rasulullah SAW fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu rawahu Al-Bukhari. Dan waktu itu Sayyidina Ali mengatakan, sungguh aku melihat Rasulullah SAW melakukan apa yang kalian lihat pada diriku yang sedang kulakukan ini. Maksudnya Sayyidina Ali menyampaikan bahwa pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Ini nanti kalau ilmu yang lembut lagi ya. Tapi kalau minum air Zam-Zam di sana dekat sumur Zam-Zam itu malah sebaiknya berdiri ya. Meskipun yang utama itu duduk. Kenapa berdiri? Sambil mengingat Rasulullah melakukan itu. Jadi nilainya mencontoh Rasulullah itu. Sambil mengingat Sayyidina Ali juga melakukan hal itu. Kalau di sana, kalau di sini ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, kunna naqulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu namsi wa nasrafu wa nahnu qiyamun wa Tirmidzi rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan kami pada waktu itu makan pada zaman Rasulullah. Pada itu kami dalam keadaan sambil berjalan. Makan sambil berjalan juga enggak apa-apa. Ya, memang keadaannya seperti itu adanya awake dhewe. Ya, makan sambil berjalan mungkin awake dhewe pas numpak mobil apa-apa. Ya. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa zaman Rasulullah dulu pernah makan sambil jalan, enggak apa-apa, enggak ditegur Rasulullah. Karena keadaannya memang ya sedang jalan, mungkin mau perang apa. Wa nasrafu wa nahnu qiyamun. Dan kami minum dalam keadaan kami sedang berdiri.
Itu ya ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada akhirnya salah satu ukuran baik buruknya itu kan kepantasan. Pantas enggak? Kalau pantas ya kita lakukan, kalau enggak pantas ya jangan dilakukan. Nah pantas tidak pantas itu berarti itu di situ agama. Wangan ngamri ni Sungaibin ngan abihi ngan jatihi radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Ngamr bin Su'aib, dia meriwayatkan dari bapaknya meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Qala, kakeknya itu mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW yashrabu qa'iman wa qa'idan wa at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Bahwa Rasulullah SAW itu minum dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk. Nah, beliau mengatakan saya pernah melihat Rasulullah SAW itu minum dengan berdiri dan dengan duduk. Maksudnya pernah melihat Rasulullah minum sambil berdiri, pernah melihat Rasulullah minum sambil duduk. Duduk boleh, berdiri boleh. Yang penting itu yang diminum, yang dimakan itu yang halal kan itu. Yang halal itu ya bukan barang curian, cara memperolehnya juga halal, bukan hasil merampas, merampok, riba, mencuri, menipu, bukan dari hasil itu semua. Jadi yang pokok itu yang dimakan dulu apa, juga bukan sesuatu yang haram, jangan. Makan tongseng anjing sambil duduk bersila santun, ya tetap dosa besar kan. Makan daging kambing sambil jalan-jalan maksimal hanya makruh, tapi tidak dosa. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha ayyasrabar rajulu qa'iman. Qala ayyasrabar rajulu qa'iman. Bahwa Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki yang minum sambil berdiri. Rasulullah juga pernah melarang ada orang minum sambil berdiri, itu dilarang oleh Rasulullah. Qala Qatadatu, Imam Qatadah mengatakan, fakulna li Anasin fal aklu, maka bagaimana dengan makan sambil berdiri? Qala dzalika asyarru au akhbasu, yang demikian itu tentu saja lebih buruk dan lebih saru, lebih tidak pantas. Rawahu Muslimun. Nah di sini itu di satu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh minum sambil berdiri. Di kesempatan lain melarang seseorang yang minum sambil berdiri. Seolah-olah kan tidak konsisten. Ya tidak, itu di situ itu konsistennya itu seperti itu. Di situ itu mengandung pelajaran bahwa minum sambil berdiri itu enggak apa-apa. Lah kok Rasulullah mencegah atau melarang orang yang minum sambil berdiri? Itu maksudnya sebaiknya duduk kalau minum itu. Meskipun minum sambil berdiri juga boleh. Ya. Tentu keadaannya nanti dilihat situasinya. Itu cara memahami
Hadis itu begitu kurang lebihnya. Makanya orang itu harus ngerti secara keseluruhan hadis itu. Kalau sepotong-sepotong nanti misalnya yang dibaca cuma hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi melalui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi bahwa Rasulullah melarang minum sambil berdiri. Kemudian Imam Qatadah bertanya kepada sahabat Anas, kalau makan sambil berdiri lebih buruk, lebih enggak pantas. Nah itu mencegah itu berarti haram. Nah itu kalau nyimpulkan begitu ya salah. Makanya kalau belum tahu banyak tentang agama itu ya jangan menyimpulkan dulu, apalagi difatwakan, apalagi disampaikan. Itu baru hadis belum Quran. Quran nanti cara memahaminya ngawur wah lebih lagi akibatnya. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat lain yang disampaikan juga oleh Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara manis syarfi qaiman, mencegah minum dengan berdiri. Nah, hadis-hadis itu kan selalu disampaikan secara ringkas. Nabi pernah mencegah orang minum sambil berdiri. Tetapi kan konteks situasinya kan tidak usah disampaikan karena yang meriwayatkan hadis itu memang ikut mengalami, dan yang kedua yang diceritai hadis itu juga sudah paham situasi, kondisinya, konteksnya. Maksudnya yang lain duduk, orang itu berdiri sendiri minum lagi, kan bisa aja, ya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti kesimpulannya kan digabungkan dengan banyak hadis, nanti bisa dirunut lagi. Oh, ternyata maksudnya Rasulullah mencegah, melarang itu cuma tidak pantas, tapi tidak sampai haram misalnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qaiman, fa nasya falyastaqi. Muslimun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian itu benar-benar minum dalam keadaan berdiri. Nah, siapa yang lupa maka seyogianya dimuntahkan saja minumannya. Muslimun. Kok sampai harus dimuntahkan? Kalau kebangetan minumnya ambil berdiri nggak sopan bener, ya dimuntahkan aja lah. Minum lagi yang bener. Hanya ngaji itu kan ada gurunya, nggak ada gurunya baca sendiri ya bingung. Apa bingung? Lah ya, ini maksudnya piye toh? Yang tadi Rasulullah memberi contoh minum sambil berdiri, tapi yang ini Rasulullah malah menyampaikan kalau terlanjur lupa ya dimuntahkan. Ini itu saking dene Rasulullah menekankan loh. Kalau bisa itu minum itu jangan berdiri. Nek lali harus diutah dilepeh neh wae. Jadi memahami kalimatnya itu begitu, jangan kenceng-kenceng kalau harus dilepom. Wah, itu berlebih-lebihan, hiperbolik. Marki kalau minum jangan berdiri ya gini. Kalau lupa gimana? Tok muntahkan. Ya maksudnya kan yo aja lali. Ngono lho, ya jangan sampai lupa dong kan itu toh.
Ora njur kudu diwutahke tenan lali ya ora perlu kan to. Iki lho. Nek saya subuh telat iki ya penting kuwi dibatekke. Nek ming ngombe ki aja le saya subuh aja telat ya ki. Nek kebacot piye antemi nek ngono to. Nek ya aja diantemi tenan maksudnya iki ya wong kowe iki dosa tenan. Ya kan sekarang subuh itu nek nggon jam itu jadwalnya kan pukul 3 lebih 57 menit. Jam 4 kurang 3 menit. Ya, terbitnya jam 5 lebih 13 menit. Ya, kalau sholat subuh ya jangan sampai terbit. Terbitnya jam 5.13 ya. Itu artinya sebelumnya. Oh, belum terbit aja kadang-kadang wis ketok terang benderang. Nek nggon fikih itu saat subuh itu ya sebelum terang kan ada. Jadi ojo tergantung jam waktu Indonesia bagian barat atau bagian tengah, bagian timur. Jadwal sholatnya itu dilihat. Tiap hari itu memperhatikan jadwal. Ini zuhurnya jam berapa ya ini? Hari ini asarnya, maghribnya, isya-nya, subuhnya. Jangan hafalan. Wes Pak Men patok bangkrong, salat subuh ki jam 5 misalnya. Ya enggak bisa. Nanti kalau subuhnya jam 5 waktu Indonesia bagian barat maksudnya. Karena subuhnya jam 5 kurang 1/4 ya pas itu, atau jam setengah 5 bisa pas itu. Ya, tapi kalau subuhnya itu misalnya jam 3/4 itu ya wis awan banget jam 5 kuwi. Lho. Pokoknya patok bangkrong le saat subuh jam setengah 6 ya kayak mlesete iki. Kadang-kadang subuh itu jam 5 kurang 1/4. Tapi kadang-kadang subuh itu juga sebelum jam 4 ya di sini itu. Jadi lihat waktu mulainya subuh itu jam berapa. Zuhur itu juga begitu. Sekarang zuhur jam 11.26. Asar jam 14.36, setengah 3 lebih 6 menit. Maghrib jam 11 lebih 37. Isya jam 18 lebih 47. Itu diperhatikan itu. Jam kita itu sebenarnya jam sholat itu loh. Bukan jam WIB, WIT. Nek timur apa? WITIM. Nek Wita ya, nek Wita tengah ya. Nek timur Witi. Singkatannya lho, apa cah? WIT. Oh nek tengah Wita. Berarti sing tengah iki Malak. Wong liyane ming telu kok WIB, ming 3 huruf to. WIT. Oh sing tengah kok terus papat dhewe Wita. Tuh loh. Jadi bukan itu kita. Yang arep tak kulinake ngono ya angel ya tak. Buka mae tangi no. Kayak setengah 5 turune wae orang jam 5. Lah iki subuh iki sebelum jam 4 sih. Lah. Jadi perhatikan. Wis piye carane ngono njaluk digugah kancane apa tidurnya lebih awal. Sebelum tidur banyak berdoa, banyak istighfar, banyak membaca sholawat sambil tiduran. Nah, itu insya Allah mudah bangun itu. Syukur wudhu dulu, ya. Memang susah bangun ya gitu caranya. Apa kuwi jenenge ikhtiarnya begitu. Karena sholat subuh itu kan pahalanya paling besar dibandingkan sholat-sholat yang lain. Yo sekali-sekali telat ya enggak apa-apa. Saya kemarin ya telat ya. Bangun-bangun mak jegaki jam tengah 6. Ya karena ini masang jam 3 tangi. Jam 3 tangi kok sik delete. Barang 5 menit apa jenenge? Alarme muni. Barang 5 menit itu sebulannya ora 5 menit, tangi-tangi udah jam 5 lebih 5 menit wis. Lebih 1/4 mana aja. Poma setengah 6 kayak. Aku ngingok wis do salat, udah. Oh ya.
Dilahi ora nggugah. Yo sekali-sekali namanya juga manusia. Tapi setiap hari rutin disiplin pendak seminggu pisan ya perang apik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diingatkan lagi tentang waktu-waktu itu. Jadi waktu kita itu kan ya kita ngikuti waktu sholat. Karena memang hidup itu kan intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat, setelah selesai kita melakukan sholat yang kita sedang terjadi itu. Sholat maghrib, menunggu sholat isya. Ini sebentar lagi kita sholat isya. Di sholat isya itu kan kita nunggu sholat subuh. Nah yang lain-lain kan nunggu. Tentu yang paling baik diisi dengan majelis ilmu, ibadah, terutama mencari ilmu. Nanti bar saat subuh ya nunggu salat zuhur. Jadi sebenarnya kita itu cuma nunggu dari sholat ke sholat, dari sholat ke sholat berikutnya. Nah, kalau perasaannya kita style begitu, pikiran kita itu kita style begitu, itu nanti ya menjadi terkondisi kita ya mudah bangun pagi bangun. Nanti lama-lama stylenya ditambah, bukan dari sholat wajib ke sholat wajib berikutnya. Sholat wajib diselingi sholat sunat, misalnya habis sholat subuh menunggu sholat sunat isyraq. Kalau sholat sunat isyraq kan harus disertai dengan tidak meninggalkan tempat sholat subuh, entah dzikir, entah i'tikaf, entah diem sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit itu disunatkan sholat isyraq 2 rakaat. Jadi intidharus shalah ba'da shalah bisa dinaikkan habis sholat subuh nunggu sholat isyraq. Habis sholat isyraq nunggu sholat duha. Habis sholat duha nunggu sholat zuhur. Dan seterusnya itu. Kalau ditingkatkan lagi nanti ada qobliyah ba'diyahnya ya. Nah, tuh. Ning sholat ya dibeneri dulu, ya. Belajar sholat, pesolatan. Lah ning piye arep belajar pesolatan mau nek ngaji berangkatnya cuma malam Rebo. Ngaji di sini itu bukan hanya malam Rebo, itu harus diingat loh. Dan bukan hanya malam Rebo dan malam Sabtu. Setiap hari ada ngaji. Saya khawatir jangan-jangan yang berangkat malam Rebo tok jangan-jangan dikira pondok ini adanya ngaji cuma malam Rebo. Tidak, tiap hari ada. Bahkan tidak ada jadwal pun nembung ngaji dengan saya itu insya Allah saya layani. Wow, malam minggu bar maghrib, Pak minta waktu mau ngaji apa pesolatan? Iya, tak semak. Boleh. Malam minggu menyang. Katanya tiap hari Pak kok libur, ya malam minggu libur. Katanya tiap hari, ya kan tiap hari itu kan kalimat setiap hari ada ngaji kan ada kecualinya juga. Istisna itu kan selalu ada. Malam Ahad libur, malam Jumat libur. Bisanya cuma malam Rebo ya Pak, ya lumayan. Daripada tidak sama sekali. Kalau bisa meraih kesempurnaan, kenapa tidak kita ambil kesempurnaan itu? Ini aja saya lagi nunggu-nunggu keadaan. Akan saya tingkatkan ngajinya nanti. Ngaji khususnya untuk santri mukim. Ngaji kitab, Quran ya tak tambahi. Ini belum aja ini. Oke ngaji sithike semene wis rasane abot ngrungokke karo mecucu mbrengut. Arep menyang abot gitu. Apa meneh tambahi. Tapi ya harus wong kita pondok ya pelan-pelan kita tata makin kita padatkan jadwal ngajinya. Mau tidak mau. Ada situasi-situasi di mana kita harus seperti itu. Nah ilmu-ilmu sederhana itu ya harus disempurnakan. Nah, sudah biasanya ngaji seminggu 4 kali, jangan dikurangi menjadi 2 kali atau sekali. Nah, bukan ngaji ngundak mahedan, yora, tidak akan. Ngaji Quran itu kan dasar, ngaji pesolatan itu kan dasar.
Kalau ngaji telinga tok ya wis apik ngono. Tapi kalau kita bisa lebih sempurna kenapa tidak? Terutama yang muda-muda itu yang di bawah 55 tahun. Di atas 55 tahun ya mungkin penglihatan sudah lemah, tidak bisa ngaji Quran, ya maklum. Tapi kalau di bawah 55 tahun itu eman-eman orang melu ngaji Quran, orang ngajak ke pesolatan, orang yang lain-lain. Dan diulang-ulang memang karena ngaji itu dengan diulang-ulang nanti akan terbuka lagi rahasia-rahasia ilmunya. Bab istihbabi kauni sakil qaumi akhirahum surban. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.